Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Ratih TV, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, saya Fakhruddin, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Kebumen yang bertugas di KUA Kecamatan Ambal. Pada sore hari ini akan menyampaikan tema zakat mensejahterakan umat. Kaum muslimin rahimakumullah, zakat itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Di antara fungsi syariat diwajibkannya zakat adalah mensejahterakan. Siapa yang disejahterakan? Pertama adalah para muzaki, orang yang membayar zakat, infak, sedekah. Yang kedua, mustahik, orang yang menerima zakat, infak, atau sedekah. Untuk para muzaki, apa bentuk kesejahteraannya? Sementara secara materi, kalau membayar zakat itu akan berkurang. Maka Rasulullah SAW bersabda, hassinu amwalakum bizzakah wa dawau mardokum bisodaqah. Jagalah hartamu dengan membayar zakat dan obatilah sakitmu dengan mengeluarkan sedekah. Dari hadis ini paling tidak para muzaki itu akan diberi kesejahteraan dua hal. Satu, hartanya dijaga dari hilangnya keberkahan, dijaga dari musibah, mungkin musibah kebangkrutan, musibah kebanjiran, musibah hama, bahkan dijaga saking dari musibah kebakaran. Ada sebuah kisah yang menarik ketika tanggal 23 Desember kemarin terjadinya kebakaran pasar Kroya. Hampir semua pedagang, warung, dan isinya terbakar habis. Tiba-tiba ditemukan satu orang pedagang di sana yang mana warungnya, isinya sama sekali tidak terbakar. Ada seorang yang meneliti apa amaliyah beliau sehingga warungnya diselamatkan oleh Allah dari kebakaran. Ujung cerita, ternyata beliau setiap hari membuka warungnya, sore hari menutup warungnya, berapapun hasil pada hari itu dikeluarkan zakat atau infak atau sedekah 2,5%. Dengan izin Allah, dengan keberkahan zakat, warung yang lain terbakar, sementara warung beliau yang rajin zakat, sedekah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu bukti bahwa zakat bagi muzaki mensejahterakan hartanya. Ditambahkan hartanya bagi muzaki, mana kosomalun bisodaqah. Harta itu tidak akan berkurang bagi orang-orang yang bersedekah, bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat. Belum ada cerita kenapa engkau bangkrut. Dijawab karena terlalu banyak mengeluarkan sedekah. Belum ada cerita. Satu sisi Allah juga menurunkan malaikat
di setiap pagi hari, di mana malaikat itu mendoakan pada orang yang dermawan mengeluarkan infak sedekah. Juga malaikat satu mendoakan bagi orang yang pelit. Untuk orang yang dermawan setiap pagi hari itu didoakan oleh Allah, Allahumma a'ti munfikon kholafan. Ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang selalu berinfak. Kaum muslimin rahimakumullah, kesejahteraan yang kedua bagi muzaki adalah wadawau mardakum bisodaqah, dijaga kesehatannya. Banyak cerita penyakit tidak bisa diobati, penyakit tidak bisa didiagnosa. Atas anjuran para kiai, perbanyaklah sedekah. Dengan izin Allah, dengan berkah sedekah, penyakitnya sembuh. Begitu dicek lab, ternyata sudah hilang. Ada sebuah kisah menarik antara TKW dan juragan. TKW berangkat ke luar negeri dengan meninggalkan bayi. Karena memang terjerat ekonomi, terpaksa beliau meninggalkan bayi yang masih menyusui. Bekerjalah dengan majikan yang kaya. Kebetulan majikan itu punya penyakit yang tidak berujung sembuh, penyakit dalam yang tidak berujung sembuh. Pada suatu hari melihat TKW itu hampir beberapa jam dia masuk ke WC, dia masuk ke kamar. Ketika ditanya, mengapa engkau sering masuk ke WC? Beliau menjawab, di WC saya memeras susu saya. Karena ketika tidak saya peras akan terasa sakit. Emangnya kenapa ditanya? Memang saya datang ke sini, panggilan kekurangan ekonomi, kebetulan saya meninggalkan bayi susuan. Akhirnya berpikir majikan itu, betapa sedihnya ibu ini dan betapa sedihnya bayi yang ditinggalkan. Kesedihan itu membawa majikan itu peduli. Akhirnya memutuskan kepada TKW, silahkan engkau pulang, urus bayi kamu, dan saya akan bayar sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati. Walaupun toh engkau kerja baru kurang lebih 2-3 bulan, 2 tahun yang sudah diteken kontrak, tak bayar lunas. Akhirnya pulang TKW itu. Tidak lama kemudian, si juragan itu kok merasa ringan penyakitnya. Lama-lama semakin ringan. Begitu sudah ringan, beliau ingin ngecek tentang penyakitnya. Ternyata berkah sedekah yang diberikan pada pembantunya, dia dihilangkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kesejahteraan bagi mustahik. Kita harus punya tekad bahwa orang yang tidak mampu, orang yang fakir miskin adalah tanggung jawab kita semua. Maka saatnya kita membantu dari semua sisi. Harapannya dengan adanya zakat ini mereka bisa bangkit. Yang tadinya mustahik, dia akan naik menjadi muzaki. Lah bagaimana zakat ini bisa mengangkat derajat manusia dari mustahik menjadi muzaki? Maka zakat ini harus dikelola sesuai dengan undang-undang pengelolaan zakat. Maka di dalam menunaikan zakat harus mengandung 3 kebenaran. 1, kebenaran secara syar'i. Yang kedua, kebenaran secara regulasi. Dan yang ketiga, kebenaran secara NKRI. Secara syar'i, orang yang wajib zakat ada 5. Mulai dari Islam,
merdeka, nisab, kepemilikan minimal, milkutam, kepemilikan yang sempurna, sampai haul. Bagi petani yang sudah panen kurang lebih 1 ton, maka kewajiban zakat 5 atau 10%. 5 manakala sawahnya itu irigasi, mohon maaf, 5 manakala sawahnya irigasi, 10% manakala sawahnya tak ada hujan. Bagi profesi pegawai negeri berdasarkan keputusan MUI nomor 3 2013, semua penghasilan yang halal maka wajib mengeluarkan zakatnya jika sudah 1 nisab, kurang lebih senilai 85 gram emas. Bagaimana zakat itu bisa memberdayakan, mensejahterakan rakyatnya? Maka yang kedua harus mengikuti regulasi yang ada. Bayarlah zakat pada ngamil. Bayar pada zakat pada ngamil, maka ngamil bisa memberdayakan kepada mustahik, termasuk zakat produktif. Bagaimana mereka dimodali untuk berdagang, mulai dari pedagang kecil sampai menengah. Yang punya profesi tukang jahit dimodali jahitannya, dan seterusnya. Zakat tidak akan bisa memberdayakan masyarakat manakala zakat itu dikelola sendiri, diberikan langsung pada mustahiknya. Maka zakat bisa mensejahterakan rakyatnya, maka ikutilah regulasi yang ada. Kebenaran NKRI tidak boleh zakat itu untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menentang negara Kesatuan Republik Indonesia. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bersyukurlah Bapak Ibu diberi harta 1 nisab. Bentuk bersyukurnya adalah bayar zakat dengan sempurna. Bagi Bapak Ibu yang belum memenuhi 1 nisab, keluarkan infak sedekah. Yakinlah bahwa harta yang kita berikan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum fi syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita berikan, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelaksanaan zakat di Kabupaten Kebumen melalui Basnas, melalui UPZ Desa, melalui UPZ, pembantuan yang ada di dinas, menjadi jalan untuk mensejahterakan umatnya. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.